Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, sudah sehat. Sudah melakukan observasi Ya. tentang pembelajaran Pak Dede. Bagaimana perasaannya Pak Dede? Sudah plong ataukah Ya, gimana? perasaan saya setelah diobservasi dan ketika pelaksanaan agak grogi sedikit Pak. Jadi, mungkin kurang terbiasa. Biasa mengajar tanpa diawasi, tanpa dinilai, sekarang ada penilaian jadi grogi sedikit. Oh, ya itu wajar manusiawi Pak. Depannya mudah-mudahan itu bisa dikurangi lagi dan bisa lebih. Tentang pembelajaran atau rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan, tadi sudah melakukan observasi. Menurut Pak Dede sendiri, apakah sudah sesuai rencana Pak Dede dari rencana pembelajarannya dilakukan? Menurut saya sih sesuai, cuma kurang maksimal. Jadi masih ada bagian-bagian yang belum saya kerjakan atau mungkin terlewatkan. Karena itu tadi faktor groginya. Kira-kira Pak di mananya yang belum sesuai rencana, yang ketika Pak Dede merencanakan tapi ketika observasi atau pelaksanaan belum dilaksanakan gitu. Kira-kira di bagian mananya Pak? Itu yang belum sesuai itu di dalam pengkondisian siswa Pak. Nah, siswanya karena kita background kampung laut mungkin siswanya agak jauh dari gimana, jadi untuk pengaturan siswanya memang lumayan lebih harus ekstra. Jadi ada terkendala ketika kurang sesuaian menurut Pak Dede sendiri karena yang melakukan observasi itu ketika pengkondisian siswa ketika berdiskusi, atau yang mana itu yang Pak menurut Pak Dede? Ketika berdiskusi itu ketika menyiapkan tempat juga kan masih ramai, kadang-kadang masih rebutan kelompok ini kelompok ini gitu masih. Iya. Menurut Pak Dede kira-kira yang idealnya itu kondisi anak yang bisa tertib dalam melakukan pembelajaran di pembelajaran Pak Dede yang kayak apa sih? Ya sesuai kalau harapan saya siswa yang sesuai itu apa ya, mudah untuk dinasihati lah. Mudah diatur ke sini ke sana gitu. Tapi memang anak sih ya, apalagi kita bikin kampung laut, otomatis mungkin mereka lebih sifatnya keras kan. Dari tujuan yang percakapan yang akan kita lakukan hari ini Pak, Bapak kan sudah melakukan observasi. Dari tujuan pembelajaran, apakah menurut Bapak yang dilakukan observasi itu sudah memenuhi tujuan perencanaan pembelajaran yang Bapak? Untuk tujuan pembelajaran itu setelah kemarin melakukan salah satunya dengan siswa diberi unjuk kerja dengan mencoba membuat undangan, itu setelah saya lihat ya hasilnya hampir mendekati dengan benar, ya salah-salah dalam penggunaan bahasanya bahasa. Jadi menurut Bapak bahwa kondisi yang ideal itu adalah mereka anak-anak ketika pembelajaran itu memenuhi atau keinginan sesuai tujuan pembelajaran. Iya. Terus yang kedua, Bapak berharap bahwa anak-anak itu lebih aktif dalam diskusi dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh Pak Dede. Nah, untuk permasalahan itu Pak nanti ke depannya, kira-kira strategi apa sih yang Bapak akan lakukan agar proses pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Dede dapat terwujud dengan baik? Ya mungkin untuk ke depan saya akan lebih terutama ke anak dulu. Anaknya jadi ditertibkan dulu, intinya ya diberi pemasukan bagaimana sikap di kelas, ketika guru berbicara harus bagaimana sikapnya, kemudian ketika mau membuat kelompok bagaimana, dan ketika kerjasama dalam kelompok kan kadang-kadang siswa ada 3 dalam kelompok, ada yang berpikir, ada yang hanya mainan gitu, hanya terima jadi hasilnya dari teman gitu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, diulangi lagi bahwa menurut Pak Dede artinya kondisi atau keadaan siswa ketika mengikuti pembelajaran itu sesuai yang dirancang oleh Pak Dede. Terus ketika melakukan diskusi kelompok, diharapkan itu anak lebih aktif antara anggota kelompok yang bisa
mencapai tujuan pembelajaran. Nah ini Pak, dalam hal ini di percakapan ini kira-kira yang masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran atau observasi yang Pak Dede akan lakukan, yang idealnya nantinya akan seperti apa? Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ketika diberi tugas anak itu selesainya sesuai harapan saya. Misalnya diberi waktu 5 menit ya selesai 5 menit. Karena ada yang molor, diberi waktu sekian menit masih ada yang belum selesai. Itu karena tadi banyak yang bicara sendiri, ada yang ketika diberi kerja kelompok harus mengerjakan bareng-bareng ternyata dipikir satu orang gitu. Masih banyak akhirnya molor waktunya. Itu juga memang manusiawi di mana-mana yang namanya anak ya Pak Dede ya. Jadi ada aja terganda, kadang perencanaan yang kita sudah dilaksanakan dengan baik, kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk mengatasi hal itu Pak Dede memiliki semacam senjata atau strategi apa sih biar perencanaan waktunya, yang ini kan perencanaan waktu menurut saya, perencanaan waktu yang akan direncanakan oleh Pak Dede sesuai harapan ketika Pak Dede melakukan observasi. Kira-kira apa yang akan Pak Dede lakukan untuk memanage waktu itu di kelas? Ya, mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya akan memberikan mereka semangat lagi, terutama ya diberi ucapan selamat lah, minimal tepuk tangan dari teman-teman yang lainnya ketika mereka semua bisa melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya selesai. Jadi bisa saya ambilkan garis besarnya bahwa Pak Dede itu akan ketika pengelolaan waktunya sesuai rencana yang direncanakan oleh Pak Dede pada saat pembelajaran, Pak Dede pengen siswa-siswinya lebih mengapresiasi waktu dan ada penghargaan atau semacam reward ketika anak melakukan pekerjaan secara individu maupun kelompok. Mungkin kayak gitu ya Pak yang diharapkan nanti. Ya dari hal ini Pak, kira-kira di kelas Pak Dede sendiri gitu, untuk lebih meningkatkan kompetensi atau kepercayaan siswa dalam kelompok atau dalam kelompok diskusi untuk menyampaikan pendapat, kira-kira yang pernah atau mungkin akan dilakukan untuk memotivasi anak biar lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, bagaimana Pak? Kalau saya selama ini sih sering Pak seperti ini, siswa itu sering saya nasihati untuk mereka berani mengacungkan jari atau berpendapat dengan kepercayaan dirinya. Tapi kadang-kadang mereka masih ada yang malu, mungkin bagaimana, ada yang suruh bicara nggak ada suaranya, ada yang mau bunyi tapi pelan, nggak bisa didengar orang lain gitu. Tapi setiap hari insya Allah saya selalu menyampaikan bahwa mereka harus berani berbicara di depan umum. Di depan umum. Jadi intinya cara atau strategi yang akan dilakukan agar siswi Pak Dede di kelas 5 percaya diri mengungkapkan pendapat. Pak Dede selalu setiap hari memotivasi agar mahir dan bisa bekerja sama antara anggota kelompok. Dari percakapan yang tadi ya, yang diharapkan dari percakapan ini Pak, kan ini juga observasi yang sebagai bentuk refleksi. Kira-kira harapannya biar lebih Pak Dede memenuhi tujuan dari perencanaan pembelajaran apa ke depannya? Saya selaku pendidik di sini, yang pertama sarana dan prasarana jelas itu. Seperti kemarin kan ketika saya mau mencoba pakai LCD, ternyata LCD-nya ada yang kena gangguan, laptopnya tidak bisa connect ke LCD lah dan sebagainya. Kemudian mungkin khusus bagi saya sendiri belum bisa penuh melakukan mendisiplinkan siswa, termasuk saya sendiri mungkin masih kurang disiplin sebagai gurunya, karena mungkin mereka mencontoh ke saya. Tapi saya semaksimal mungkin untuk ke depan, insya Allah saya lebih disiplin lagi dan akan lebih memotivasi siswa lagi untuk lebih disiplin dan mau aktif di dalam kelas. Jadi pada pembelajaran atau observasi yang dilakukan Pak Dede, ke depan Bapak Dede akan lebih mengoptimalkan bahan ajar yang tersedia di
sekolah, termasuk juga perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Dede ke depan. Nah, karena memang apalagi kurikulumnya juga kan kurikulum baru, terus anak-anak yang memang kita harus bersabar, dan mudah-mudahan ke depan juga Bapak akan lebih maksimal lagi. Dari percakapan ini Pak, apa sih harapan Pak Dede yang bisa untuk mencari artinya solusi yang sebagai perbaikan ke depan? Harapan saya untuk perbaikan ke depan ya, satu, saya selalu mengharap bimbingan dari kepala sekolah tentang kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar, dalam mendidik siswa. Kemudian masukan-masukan dari teman kerja, teman pejabat. Itu yang paling saya harapkan bagi untuk ke depan supaya saya lebih baik lagi. Ini kan kalau bisa saya diulang-ulangi lagi ya Pak, seperti tadi Pak Dede katakan bahwa Pak Dede itu mengalami kendala ketika perencanaan pembelajaran konservasi, kadang tidak sesuai rencana. Yang kedua, perencanaan itu yang terkait dengan bahan ajar yang sudah disiapkan tetapi ternyata malah mulai kendala.